mereka berjejer di pantai itu. Entah mereka teriak-teriak apa, termasuk Lily Adennya itu sampai dia punya tongkat apa digeduk-gedukin kayak gitu. Nah itu saya ngelihat pas dibuang beberapa benda, baru beberapa benda itu yang saya pantau pantai. Harusnya kan kalau ombak itu kan lurus, ya kan kayak gitu. Nah ini kok kenapa dari sisi kanan ada ombak, sisi kiri ada ombak, dan di tengah itu tuh ada pusaran air. Ada pusaran air pada pas tempat benda itu dibuang. Ketika ada pusaran air, banyak yang kesurupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ale, host Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis. Tapi sebelum narasumber menceritakan pengalamannya lebih lanjut lagi, jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih buat penonton dan subscriber dimanapun berada yang sampai hari ini sudah mensupport channel YouTube Jejak Backpacker. Saya doakan semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan rezeki yang melimpah oleh Yang Maha Kuasa. Dan buat kalian yang punya pengalaman menarik, yang tertarik untuk menceritakan langsung di studio Jejak Backpacker, hubungi admin melalui nomor WhatsApp yang saya cantumkan di bawah ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa lagi ngelamun apa, Bang? Bang Hendra, ya terima kasih Bang Hendra udah hadir di studio Jejak Backpacker. Jadi Bang Hendra ini betul ya sampai sekarang atau hanya dulu yang jadi pers ya, wartawan gitu? Iya, bekerja di dunia jurnalis. Kalau sekarang saya cuma bantu beberapa media untuk mensupport gitu. Kalau ada berita-berita yang memang saya bisa handle. Oh, sebagai kontributor ya. Kontributor di lebih banyak sih di dunia hiburan, keartisan, dan lebih cenderung ke fotografi. Nah, di sini katanya Bang Hendra itu waktu tahun 1999 itu pernah meliput Lily Aden ya. Lily Aden itu yang dimana mungkin teman-teman yang kelahiran 90-an ke atas mungkin belum asing banget ya di telinga mereka. Tapi kalau untuk yang kelahiran 80-an udah tahu siapa itu Lily Aden. Dimana Lily Aden itu adalah seorang penjual bunga kalau saya nggak salah. Dulu dia di bekerja di TVRI ya, TV nasional TVRI. Dia sebagai penjual bunga atau apa di situ kalau nggak salah ya saya. Terus akhirnya dia jadi membuat aliran bilang aliran sesat itu tadi. Bagaimana ceritanya? Di sini ada salah satu wartawan yang waktu itu meliput kegiatan atau pernah mewawancarai juga. Betul. Ya, oke. Nah, biar nggak penasaran nanti kita tonton setelah ini ya, Bang ya. Oke. Teman-teman, jadi sebelum Bang Hendra menceritakan pengalamannya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Ya, oke, Bang Hendra. Saya penasaran banget. Kalau dulu sih memang agak-agak lupa. Tapi masih ingat Lily Aden itu nggak bakal bisa dilupain sih. Nah, tapi sepak terjang dia semasa dia menjalankan sebagai nabi palsu itu seperti apa? Mungkin Bang Hendra bisa menceritakannya ya. Iya. Ya, silakan Bang Hendra. Berawal dari malam pada saat saya mau pulang dari kantor, saya bekerja di salah satu media besar. Terus salah seorang redaksi pelaksana itu meminta saya untuk
meliput, katanya sih besok pagi itu Lia Eden yang tanda petik mengaku-ngaku Rasul dan dia ketemu malaikat Jibril, dia akan melakukan ritual larung benda-benda pusaka yang diantara lain adalah benda-benda pusaka dari presiden pertama kita. Oke. Teman-teman jejak backpacker, jujur ini cerita sudah fenomenal dan belum pernah saya podcast, saya utarakan di podcast manapun juga, karena memang terpilih jejak backpacker ini karena memang ada beberapa alasan. Jadi diawali dengan penugasan yang mendadak, padahal saya sudah mau pulang kantor, udah capek banget. Terus tiba-tiba ini besok Lia Eden itu akan melarung benda-benda pusaka dan ada ritual bla 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 segala macam dan pengikutnya banyak, dia bilang begitu. Tolong diliput kan gitu. Saya pikir oke, saya okein, saya lapor, saya telepon istri kan gitu. Saya mesti gini. Ya udah, di pikiran saya tuh kita berangkat pakai supir. Ada driver, ternyata drivernya memang sakit sehingga saya bawa mobil sendiri. Oke, berarti saya pulang dulu ke rumah, saya izin istri dengan harapan waktu itu ada ipar yang mau ikut. Ternyata nggak bisa juga karena besok sekolah. Udahlah, saya berangkat pulang. Berangkat dari rumah itu pukul 11 malam. Oke, kita lewat jalur biasa, masuk ke daerah. Kan tuh kalau dari arah Cibadak itu kalau ke Pelabuhan Ratu itu kan kita belok kiri tuh. Belok kanan. Menuju di sana masih kondusif. Framing bahwa saya akan meliput hal-hal yang berbau dengan klinik dan mistis itu kan udah masuk di kita kan kayak gitu ya. Jadi wow, nanti gue di tengah jalan nih gimananya kan kayak gitu. Plus lagi framing bahwa yang akan kita datangin tuh daerahnya Pelabuhan Ratu yang notabene cerita mitos Nyai Roro Kidul dan segala macam itu masih melekat lah di kita kan kayak gitu. Nah itu saya tetap sendiri. Saya nggak tahu bahwa di mana lokasi pastinya, tapi sudah agak masuk mau ke hutan karet yang ada di sebelah kanan itu. Saya ngelindes itu Bang Ale, ngelindes kucing. Melindas kucing kebetulan kalau nggak salah ingat itu masih ada pangkalan ojek. Kita kan tahu kan kalau ngelindas kucing itu apa ya, nanti lu bakal ini bakal itu bakal ini bakal itu. Cek turun, saya mau buka baju, katanya kalau ngelindas kucing tuh pakai baju lu tuh di makaminnya, di kuburnya nanti gitu. Saya ingat itu kerasa banget di ban itu klek kan kayak gitu. Asumsi saya pasti wafat lah, mati lah kucing itu kan. Lah kok nggak berdarah pas saya keluar. Nah tukang ojek yang ada di pangkalan itu ada yang teriak itu. Biasa kalau tukang ojek itu kan suka, ya maaf ya di daerah-daerah tertentu ada yang suka nganterin itu yang mau ke pasar gitu kan kayak gitu. Dia ngomong bahasa Sunda yang kalau saya terjemahin tuh ya udah deh, bakal sial lo, bakal ini lo, bakal itu lo kan kayak gitu. Saya ngambil pusing, saya pinggirin, saya keluar. Kucing itu masih tergeletak. Gitu. Terus saya, ya selayaknya saya muslim, saya baca Al-Fatihah, saya baca syahadat. Yang terjadi adalah kucing itu loncat lagi Bang Ali. Oke. Ternyata masih hidup. Kucing itu loncat ke salah satu kayak ada gundukan tanah. Dan itu real. Yang saya lihat itu udah bukan kucing tapi macan. Wah, sorry saya merinding. Ingat kejadian itu. Udah frame saya tambah dengan suasana horor kayak gitu, gelap gulita. Kenapa? Jalan Pelabuhan Ratu yang dulu itu kan kita tahu kecil, banyak rusak dan segala macamnya, penerangan juga masih ini. Udah saya pinggirin dulu, saya cuci muka pakai air mineral waktu itu. Terus saya masih berpikir bahwa kok bisa kan kayak gitu ya. Bodohnya saya tuh masih ngelihat itu di spion itu tuh. Dan masih ada macan itu. Sampai akhirnya ketika saya ini mesti ngapain kan kayak gitu. Nggak tahu kan karena memang sendiri.
Saya pinggirin lagi dan macan itu hilang berganti dengan asap. Saya adalah jurnalistik dan saya adalah orang eksak bahwa 1+1 tetap 2 kan gitu. Bukan berarti saya tidak percaya dengan hal-hal yang berbau mistis gitu ya. Tetap itu ada. Udahlah, saya ngambil pusing. Akhirnya sampai perjalanan ada kejadian yang lucu sih sebenarnya kan kayak gitu. Ketika kita lagi takut-takutnya itu tuh, itu ada pohon pisang ternyata kena ituan, kena angin tuh. Wah, itu hampir saya celaka kan kayak gitu kan. Hampir saya buang itu, saya pikir itu pocong, ternyata itu pohon pisang. Alhamdulillah. udah karena kita ke distrik sama itu ya, sama kondisi kayak gitu ya kan kayak gitu. Jalan sampai akhirnya sampai di kotanya lah kan dekat TPI itu, tempat pelelangan ikan. Di situ ada pospol kalau nggak salah. Saya lapor ke polisi setempat bahwa saya bilang besok pagi ini akan ada ini karena dulu kan nggak seperti sekarang kan, kalau komunikasi ada internet dan segala macam kan gitu ya. Jadi layaknya saya media massa yang mau ngeliput situ takut nanti bagaimana, karena melibatkan banyak orang. Ada 1 atau 2 bis itu ya, anggotanya Lia Eden itu yang akan mengadakan ritual itu. Saya lapor di sana segala macam karena ya udah saya kehabisan hotel. Bukan kehabisan hotel sih, saya nggak tahu ya. Saya mesti menginap di mana, apa saya di pospol itu segala macam. Diarahin saya untuk menginap di Samudra Beach Hotel. Saya akhirnya buka kamar di sana dan terus diarahin sama petugas aparat di sana. Saya dibantu dan saya belum tahu bahwa Samudra Beach Hotel itu katanya ada salah satu ruangannya itu tempat untuk persinggahannya Roro Kidul. Nggak ada informasi dulu itu ke situ. Saya biasa dan sampai akhirnya udah sekitar pukul habis subuh mulai ada kejadian aneh, ada yang ngetuk pintu. Saya pikir itu office boy atau apa segala macem ya. Ya saya buka, nothing, nggak ada. Udah saya sholat subuh, saya diemin. Anehnya ketukannya itu tuh kayak ngegaruk gitu, gerak, tak, berhenti. Saya cuekin kan kayak gitu. Yaudah, gak ada masalah. Sampai akhirnya saya langsung ke ke jalan-jalan keliling di pantai. Saya nggak bilang bahwa itu adalah penampakan gaib, enggak. Walaupun secara nalar itu tidak mungkin ada kayak semacam gadis remaja banyak gitu, ada 3 atau 5 orang itu lagi main di pinggir pantai. Saya pikir dia visitor dari tamu itu segala macam. Baru saya mau balik, saya baru pikir kok tamu, maaf ya kalau ke pantai kita biasa pakai baju pantai, baju berenang segala macam. Kok itu pakai kayak apa sih kemben atau apa ya kalau kita bilang tuh baju-baju daerah ya semacam kayak begitulah kan kayak gitu. Lah saya nengok kan gitu, dan itu baju itu warnanya merah kan kayak gitu. Baju-baju mereka ada yang warna merah, kainnya itu kain lurik segala macam, kayak kebaya tapi bukan kebaya yang sebatas gini kan kayak gitu ya. Udah saya di pinggir itu tuh, di pojok sebelah kanan dekat itu. Udahlah saya balik. Saya nengok lagi udah nggak ada. Oke, hingga akhir matahari terbit, saya harus standby, balik lagi ke polsek untuk berkoordinasi sampai akhirnya sekitar siangan itu, usai makan siang, datanglah rombongan. Oh ini ya gini-gini, masyarakat juga udah rame kan kayak gitu, udah ada tuh cara apa sih kan kayak gitu. Sampai beberapa orang yang jualan warung di situ tuh mempertanyakan kenapa harus dibuang di sini, dibuang di segala macam. Saya belum tahu, belum dapat informasi apapun juga apa yang akan dilakukan, karena tiba-tiba liputan itu kan datang sendiri kan kayak gitu. Pokoknya gue nggak mau tahu, lu cari informasi di sana. Oh ternyata saya baru tahu bahwa mereka ini akan melarung benda-benda yang dianggap keramat, termasuk beberapa kerisnya yang diklaim sama mereka itu miliknya Pak Soekarno. Oke, ritual berjalan, segala macam.
karena kita kan bukan media video ya, bukan media audio visual, jadi saya hanya merekod, mencatat gitu, segala macam. Mereka berjejer di pantai itu, entah mereka teriak-teriak apa, termasuk wilayah Edennya itu sampai dia punya tongkat apa digeduk-gedukin kayak gitu. Nah itu saya ngelihat pas dibuang beberapa benda, baru beberapa benda itu yang saya pantau pantai. Harusnya kan kalau ombak itu kan lurus, ya kan kayak gitu. Nah ini kok kenapa dari sisi kanan ada ombak, sisi kiri ada ombak, dan di tengah itu tuh ada pusaran air. Ada pusaran air pada pas tempat benda itu dibuang. Ketika ada pusaran air, banyak yang kesurupan anggota mereka. Kesurupan ini segala macam, sampai akhirnya nggak bisa ditanganin. Saya ingat banget nggak bisa ditanganin oleh mereka. Itu masuk beberapa yang notabene penunggu di sana ini segala macam. Aspek rasio logika saya kan nggak bisa menjelaskan bagaimana saya harus meliput kegiatan ini yang sebenarnya kalau boleh dibilang itu ritual budaya tapi bukan budaya, keagamaan juga bukan, karena memang ya dia bukan agama dan dia bukan nabi kan gitu. Ini sebuah fenomena yang terjadi di Indonesia pada saat itu. Saya nggak ambil pusing sampai akhirnya saya duduk tuh, saya gemetaran karena apa yang trans itu kan banyak banget kan gitu. Saya duduk, tuh ada yang nepuk pundak saya tuh. Hati-hati, dibilang begitu. Saya nggak, oh iya, karena saya pikir itu teman saya yang dari aparat kepolisian kan kayak gitu. Saya sadar bahwa voice-nya itu, suaranya itu adalah suara kakek-kakek. Hati-hati, jangan terlalu dekat itu, dia bilang begitu. Itu real, angin tiba-tiba muter. Wow. Ini peristiwa alam atau peristiwa mistis, tetap saya harus menyelamatkan diri saya. Kan kayak gitu. Ya udahlah, udah semua panik loh segala macam, akhirnya ditolong sama beberapa kalau dibilang orang pintar di sana ya. Sehingga akhirnya clear. Nah, pada saat dicabut sebelum bubar itu, pada saat dicabutnya keris Pak Karno yang mau dilempar itu, di situ angin. Dan itu ada suara ngegelegar. Ngelegarnya itu pas pada dilempar gitu kan. Saya nggak dengar bahwa dia teriak asma apa atau segala macam gitu. Wah ini adalah musyrik, ini adalah ini segala macam. Saya adalah yang diutus Jibril. Pada saat dilempar itu, buar. Kayak laut kayak terbentur kayak gitu, ada suara dentuman kayak gitu. Ya pikir cari selamat lah. Kalau kayak saya hadapin itu tawuran kita bisa lihat. Ini kan dia hadapin kan memang tidak kasat mata. Kayak gitu. Saya tetap cari selamat. Ditambah lagi orang tua yang tadi nyolek saya itu, yang megang pundak saya itu bilang jangan terlalu dekat. Dia bilang begitu. Ya udah selesai. Akhirnya diminta sama aparat untuk semua yang itu balik ke mobil. Beberapa ada yang dirawat di puskesmas dan saya datengin yang di puskesmas itu. Bukan puskesmas, kayak klinik ya kayak gitu ya. Saya mau tahu bagaimana kondisinya, entah wafat, entah apa segala macam, entah bagaimana kan gitu. Tetap kita harus ngasih report. Selesai acara di laut, nah kan gitu, pada saat saya ingat saya naik mobil polisi itu. Saya naik mobil polisi, Kijangan biasanya mobil kayak gitu kan. Udah selesai, saya naik mobil polisi itu, berapa segala macam, jadi dianterin bahwa ada korban korban luka-luka yang enggak. Masa ada korban kesurupan pada saat itu juga tidak mungkin kan kayak gitu kan. Pokoknya saya harus meliput ke sana. Saya ngeliput ke sana. Tuh kalau nggak salah udah agak mau menjelang sore itu Bang Ali kan gitu. Memang mereka udah beberapa yang pulang, cuma itu yang menjadi yang dibawa ke klinik itu akhirnya juga udahlah dipaksa untuk dikembalikan ke rombongan. Nah, saya ingat banget
ada wanita duduk di klinik itu, ngobrol, duduk diam ya. Itu menjelang maghrib itu. Karena saya udah capek, saya belum tidur dan belum apa-apa, saya capek, saya duduk di bangsa klinik itu. Itulah katanya, kalau tidak menghormati orang tua kan gitu. Maksudnya apa kan kayak gitu. Saya nggak tahu apa dia ngomong sama siapa kan kayak gitu. Udah saya jalan aja kan kayak gitu. Itu masih saya ingat kayak gitu. Nanti malam kita ketemu, katanya kan kayak gitu kan. Saya colek dong, itu teman polisi saya, dengar Pak. Ya dengan bahasa Sunda, siapa mau diketemuin kan gitu. Tanya, ada nggak perawat atau pasien yang ini lah? Ternyata nggak ada. Oke, udahlah, jangan nggak mau ngambil pusing. Sampai akhirnya saya balik lagi ke pospol. Sebelum di pospol itu, saya minta diantarin ke hotel. Nah di hotel itu, sebelum berangkat ke hotel itu kita mau naik mobil lagi tuh Bang Ale. Biasa kan di depan pospol tuh saya duduk di situ. Itu nggak gimana tuh mobil itu lampu itunya nyala tuh. Bukan sen ya, lampu itu nih kayak BIM gitu kan. Pak, biasanya sih kata si ini mau ada sesuatu nih Pak, mau ada alamat. Emang nih mobil ya, kalau dulu kan mobil yang ada di kepolisian itu kan lu dapat gitu aja masih bagus kan kayak gitu kan. Oh gitu ya, insya Allah lah, mudah-mudahan gak terjadi apa-apa. Saya balik lagi ke yang ingetan yang kucing itu teh. Wow, apa ini, saya coba menjelaskan. Oke, saya ngambil pusing, saya balik lagi ke hotel. Oke, pas di hotel itu ditawarin dong orang yang terkenal, apa sih kalau nggak salah kamar 308 gitu katanya. Pak mau bikin kenang-kenangan nggak, foto-foto di sini? Orang tuh biasanya tamu tuh suka kemari gini-gini segala macem. Apaan emang, saya bilang begitu. Oke, saya gini deh, saya bilang saya minta telepon dulu buat laporan ke kantor kan kayak gitu ya. Di antara waktu sebelum saya bikin laporan sama saya mau ke hotel itu. Nah itu kembali lagi ada yang ngetok. Saya kira itu adalah Pak, itu tuh kalau mau pakai komputernya kan kayak gitu. Dulu kalau nggak salah notebook deh kan kayak gitu, belum ada kayak gituan pula kan kayak gitu. Dikasih pinjam, udah kalau nggak ada saya minjem telepon aja lah, saya laporan ke kantor kan kayak gitu. Saya laporan ke kantor bawa segala macam, bawa begini, selesai laporan, lengketkan badan kan, saya harus mandi kan. Saya balik lagi mandi ke kamar, ada yang ngetuk lagi, saya buka lagi, nggak ada lagi kan kayak gitu kan. Udahlah, saya masa bodoh, akhirnya saya ketemu sama pengantar petugas hotel itu. Mana sih kamar itunya? Yang katanya tempat tidurnya Roro Kidul lah, kita sombral lah, anak kota kan kayak gitu, apaan sih kan kayak gitu. Oke, saya akhirnya ke kamar itu malah, naik lift, turun, bla bla segala macem. Saya dibuka, Pak, silakan kalau mau berdoa di sini berdoa. Orang-orang mah kalau di sini kata ada yang minta itu minta ini segala macem. Nanti Pak Hendra mau minta apa? Saya bilang gitu. Minta apaan? Saya bilang begitu. Saya cuma pengalaman jurnalistis saja, saya pengen tahu apa sih kan gitu, ada rasa penasaran aja. Masuk kan kayak gitu. Nah pada saat masuk itu kan harusnya maaf ya, kalau pintu hotel itu kan harus ada engsel yang otomatis nutup, kan pintu itu nggak ada kan gitu. Itu tiba-tiba tertutup sendiri Bang Ale. Abis maghrib itu peristiwanya Bang Ale. Saya duduk apaan gitu, saya nggak pernah di persiapan foto. Saya duduk ini segala macam. Ya udahlah, saya berdoa di sini aja. Ya Allah, di tempat ini saya berdoa semoga saya diberikan kesehatan, keselamatan. Saya sila Bang Ale. Tiba-tiba saya menemukan sesuatu yang ganjal di saya duduk itu, di pantat saya itu ada tusuk konde. Oke, saya bilang tusuk konde ini apa? Oh, barangkali jatuh. Saya pikirkan kayak gitu, barangkali jatuh. Tapi anehnya ketika saya ambil itu, saya dengar banget itu ada suara kuda. Kan kayak gitu.
Nah terus di apa kayak ada baskom ya apa itu yang memang dikasih kembang sama petugas itu bunyi kecepak. Wow ya udah gitu. Nah di situ saya rada panik tuh kan kayak gitu kan. Ini suara kuda dari mana kan saya di lantai 3 kalau nggak salah kan kayak gitu ya. Saya lupa itu tuh fenomenal banget itu kamar itu. Kecepak gitu dan segala macam. Oh ya udah, karena ini bukan benda saya dong, kan saya taruh lagi di kayak di kaca di buffet. Waktu itu lukisannya wah nggak ada kejadian aneh-aneh di lukisan itu. Sampai akhirnya itu kasurnya goyang kali, kasurnya goyang kan gitu. Ya udah cabut lah kan udah kayak gitu denger ya. Bukan nggak ada gempa nggak ada apa segala macam itu goyang. Terus di kasurnya itu tuh kayak ada yang nindih, seret kan kayak gitu. Iya seberani-berani kita di kampung orang deh itu. Saya sendiri, saya kabur ke kamar. Saya masuk kamar udah ngos-ngosan segala macam. Wow, gue bilang ya. Duduk dong saya di bed saya. Itu ada lagi Bang kali. Si siapa? Konde. Tusuk kondenya itu. Saya telepon resepsionis, saya minta petugas, Pak tolong jelasin tentang sejarah kamar ini, saya bilang begitu kan. Begini. Pak ini saya dapat ini. Tadi udah saya taruh di meja itu loh Pak, saya bilang itu kok ada di sini. Diam. Itu mah rezeki Bapak katanya bawa pulang aja. Saya ngeri, saya bilang taruh gini segala macam. Enggak Pak kan gitu. Enggak males saya ngeri. Emang itu bukan hak saya. Saya titipin lah sama dia. Oke. Saya harus pulang juga hari itu juga. Malam itu juga saya harus pulang Bang Alde. Karena memang itu kan secara report voice kan gitu ya. Saya harus ngetik bla bla segala macam. Udah saya lupakan kamar itu. Nah sebelum saya pulang saya pamitan dong. Sebelum pulang saya pamitan sama di resepsionis. Biasa kan kita check out kan segala macam. Saya lihat dan saya banyak bisa bersaksi bahwa itu adalah sosok yang menyerupai Presiden RI kita. Lagi begini. Oke. Ya udahlah. Jasanya memang saya kenapa saya harus bilang menyerupai? Karena saya tidak datang dan detail untuk mengenai segala macam. Dia nengok gini, ngeliatin saya. Wow, gitu. Udah, saya pulang. Saya ini pikir. Apa hubungan saya dengan Nyai Roro Kidul, dengan Pak Karno, dan kejadian-kejadian yang saya alamin. Ternyata saya baru sadar pagi Pak Soekarno meninggal, sorenya saya lahir. Apakah ada konektivitas itu? Bodoh. Masuk dong mobil kan kayak gitu. Kalau dulu kan yang namanya mobil kijang itu kalau dashboard kan bukan di bawah tuh di atas gitu ya. Saya taruh benda-benda kayak model dompet atau apa gitu. Dan di situ tusuk konde itu ada lagi. Emang gak bisa lepas kayaknya ya. Iya. Waduh. Udah setengah perjalanan kan kayak gitu ya. Saya sadar-sadarnya. Saya ingat mau beli minum waktu itu. Saya mau ngambil uang di dompet itu. Dan di situ ada lagi. Kayak gitu. Udah malam tuh. Udah lewat isya. Saya udah gak mikirin waktunya. Udah ini sekarang saya pulang. Sampai di Ciawi kalau gak salah. Saya istirahat dulu lah sebentar kan kayak gitu ya. Saya ingat banget saya beli sate di situ di pinggir jalan tuh. Saya tutup pintu. Bukan saya yang ngomong. Jadi kayak ada orang baru pulang dari masjid dan segala macam. Dibilang, Pak itu kok bapaknya nggak disuruh turun di mobil? Dia bilang begitu sama ibu. Dia bilang begitu. Kan gue sendiri karena kayak gitu. Itu kasihan tuh pengap. Jendelanya nggak dibuka gini-gini. Hah? Saya bilang gitu. Saya makan selesai segala macem. Wah asli itu udah merinding abis kan kayak gitu. Bapak katanya pakai topi ini segala macam sama ibu. Wow. Udahlah
masa bodoh saya bablas, saya langsung lari ke menuju kantor, saya pulangin mobil. Saya lupa itu yang tusuk konde itu segala macem. Bukan lupa sih, emang saya cuekin kan kayak gitu ya. Saya ngambil cuma barang-barang saya karena dompet itu saya udah masukin ke ke kantong celana saya lagi untuk bayar yang sate dan segala macam itu kan. Otomatis saya nggak ganggu gugat tusuk kondenya itu. Pulang saya sampai rumah, mandi segala macam. Kata istri saya, dibilang, cie papa ngebelin aku emas kok cuma gituan sih pak, kan kayak gitu kan. Emas maksudnya tusuk konde dari itu buat apaan pak, kan dibilang begitu. Apa souvenir dari sana? Saya nggak bakal cerita sama istri saya diem. Wow, sampai rumah udah deh besoknya udah capek lah segala macam. 2 hari kemudian saya bawa tusuk konde itu ke temen yang mengerti gitu-gituan. Kata temen, ini apaan katanya, maksudnya apa? Itu ada kayak ada yang kalau kita bilang tuh nyanding Bang Ale ya, bukan kesurupan. Kenapa orang itu ngebuang keris saya? Orang itu ke Lia Eden lagi dong berarti kan. Oke. Ya udah bawa aja ini buat kamu kan kayak gitu. Di dasar saya gitu, bisa saya jual nggak kan kayak gitu, bisa dapetin rezeki nggak dari sini kan gitu. Apaan sih benda-benda gini-ginian kan kayak gitu. Walaupun dunia mistis bagi saya sudah terlalu akrab lah gitu, tapi kejadian ini tuh kenapa harus saya yang dikasih? Bisa jual Bang Ale. Dan alhamdulillah tuh ada salah satu petinggi dari ya pejabat lah yang kayak gitu menghargai 300 juta. Oh, zaman dulu. oke. Ngaco aja tuh bang begitu itu 300 juta bla 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 segala macem. Kayak apaan sih di 300 juta? Iya dong, mana mungkin benda kayak begituan bisa semahal itu. Ternyata usut punya usut, itu pun dari caloknya 300 juta. Sesungguhnya itu dibeli sama dia 500 juta. Saya tanyain dong gunanya apa. Ternyata ketika si supranatural itu yang kalau kita tuh ada buyer, ada penghubung dan segala macam. Di dalam katanya tusuk konde ini, kalau kita percaya hal-hal yang itu ya, khodam yang ada di kerisnya Pak Karno pindah ke situ. Oh, oke. Lalu terus saya ngejual nggak apa-apa nih, harga itu. Ya nggak apa-apa, emang kenapa ya? Karena dia punya kepentingan barangkali kan. Ya udah saya jual, gitu. Sampai akhirnya di salah satu bank pemerintah, bank plat merah itu, saya dibohongin Bang Ale. Saya suruh datang ke sana. Saya suruh ditunggu begini begitu nanti ditransfer kan. Ya maaf ya, dulu perbankan kan gak kayak sekarang. Kan saya belum punya buku rekening, saya bilang begitu. Lu mau transfer kemana? Saya ngambil pusing balik. Intinya barang itu dibawa, terus uangnya belum saya terima. Apa yang terjadi, orang yang penghubung dan segala macam itu dikabarin 2 hari wafat sekeluarga. Ketika sudah wafat, itu mana lu janjinya kan mau bayar gua gini segala macam. Kan gua bilang bohong kan gitu. Gimana mau bayar, orang katanya udah meninggal kan kayak gitu. Serius sekeluarga dibilang begitu. Ada beberapa teman yang saya namanya saya bedakan, ada Jaja dan dia memang hebat, supranatural hebat waktu itu, suami istri dari si Jaja itu. Ya itulah katanya, kalau memang makan uang kayak gituan yang memang bukan haknya, dia bilang begitu. Udah dah, saya ngambil pusing tuh kejadian itu. Sampai Lia Eden kalau nggak salah ditahan dan segala macam, disidang dan segala macam nggak masih ini. Saya tetap fokus kepada kejadian orang yang wafat itu, satu keluarga itu.
dalam beberapa bulan Bang Ali saya udah ngambil pusing, ada lagi tuh barang Bang Ali di rumah saya. Kebetulan dulu saya tinggal di rumah mertua ya, masih itu segala macam. Ada lagi tuh barang di rumah saya. Cara ngetesnya ternyata abis maghrib biasanya ketahuan ya nanti. Ajan maghrib aja tuh goyang tuh. Selesai kayak begitu, udah hilang. Saya perhatikan setiap ajan benda itu tuh pasti berinteraksi. Udah dong berkecamuk di saya. Ini berarti nih khodamnya yang wow banget nih kan gitu, yang berseberangan kan kayak gitu kan. Saya bawa lagi, udah lu urusin deh, gue ribet sama ginian kan kayak gitu. Aneh Bang Ale. Gak mau katanya, mau sama lu, udah lu manfaatin aja buat yang baik-baik, dia bilang begitu. Caranya lu baca Al-Fatihah, lu bacain ini sama orang, insya Allah itu bisa memberikan kesembuhan. Saya wartawan ya, gak ngerti gitu-gituan dong kan kayak gitu. Suatu saat saya coba, ada orang lumpuh Bang Ale, dan itu udah lama banget kejadiannya. Itu kalau benda itu tiba-tiba mau bermanfaat buat orang gitu ya, saya bacain Al-Fatihah, saya celupin ke gelas kan kayak gitu, lu minum. Itu udah 7 tahun Bang Ale, lumpuh. Tiba-tiba, bukan tiba-tiba gitu, itu ada kejang di kakinya gitu. Terus tiba bangun, iya dibangun. Saya kaget kan kayak gitu kan. Oh, alhamdulillah Pak, saya bisa sholat lagi, saya bisa ke masjid lagi, gini segala macam. Makasih. Ya secara saya jurnalis orang eksak, terus dihadapin, ya iya kayak gitu. Ya udahlah, saya nggak ambil pusing. Masih tetap saya cerita sama istri saya, nih ada benda gini. Bendanya sih udah kata orang yang coba saya minta ngecek kan kayak gitu ya. Bendanya mah udah nggak ada ininya, udah nggak ada manfaatnya. Yang penting itunya di badan lu, dibilang begitu. Wah lu jangan nakut-nakutin gue lo. Tes, dibilang begitu. Dites. Jadi si khodamnya ini yang tanda petik tadi yang ada di Kris Pakarno sama yang di Tusuk Konde ini, saya coba silaturahmi dengan beberapa kiai kan kayak macam. Ya habis gimana, katanya udah takdir kan kayak gitu. Ntar saya mati gimana, saya bilang ya persepsi saya kan seperti itu Bang Ale. Saya panggil tiba-tiba Bang Ale malam. Coba dites nanti malam aja katanya, macam hadir apa enggak, lu bisa enggak ke dunia dia, dia bilang begitu kan. Caranya ya lu ke kuburan, gue bilang begitu. Tempat biasa aja, udah cari pohon di situ. Katanya kalau misalnya ada makhluk gaib di sebuah tempat kayak begitu, kita baca Al-Fatihah bla 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 segala macam, ada satu ayat yang saya baca nongol Bang Ale sampai sekarang. Sampai sekarang. Kalau saya panggil kayak segala macam gitu, pasti kan kayak gitu. Untungnya saya on off. On off-nya dalam arti bahwa gue pengen manggil nih, kan kayak gitu kan. Gue pengen manggil, saya onin, pasti ngeliat. Kan kayak gitu. Tapi ketika saya offin, itu nggak kelihatan. Ada lafaz kuncinya kan kayak gitu ya, kan gitu. Anehnya lagi, kan si yang pelarung itu tuh ya, dan itu kan udah wafat ya. Saya iseng-iseng manggil dia banget. Kan kayak gitu. Saya fotografer, saya tetap eksak kan gitu. Dalam dunia fotografer tuh ada 3 elemen. Kalau kita memang ini ya Bang Ale mau menceritakan tentang tingkatan-tingkatan kan ada. Kalau teman-teman bilang tuh orbs, yang bulatan-bulatan gitu. Oke. Di atas orbs itu ada ektoplasma. Ektoplasma itu gabungan dari orbs yang memang sudah agak menyatu. Di atas ektoplasma itu ada vortex. Vortex itu udah kayak semacam penampakan hologram. Itu yang saya lihat sosoknya Eden itu. Lagi nunduk kan kayak gitu. Dan itu kejadiannya di salah satu gedung tua yang ada di Depok. Kan kayak gitu. Ya coba iseng saya panggil kan kayak gitu.
Biasanya kalau orang tuh pakai sini Pulan bin segala macam kan gitu, saya juga nggak tahu siapa orang tuanya segala macam. Saya sebutin aja itu nongol kan kayak gitu. Udah saya lupakan, saya asik dengan dunia fotografi saya sampai akhirnya belakangan ini kalau toh misalnya yuk ini kan ada kru nih, beberapa kru kan gitu, gue pengen dong ngobrol sama misalnya makhluk kan, yuk kalau memang dia memang bukan, saya nggak percaya ada inilah apa iga longgar segala macam, menurut saya cuma istilah-istilah aja, tapi ketika dia punya sinergi, punya energi yang connect, tek, dia bisa hadir kayak gitu. Nah itu yang akhirnya pengalaman meliput Lea Eden, ketemu ABCD, kejadian yang kucing dan itu yang apa ya, yang berbau klinik, sampai dalam terus berjalan sampai segala macam. Saya pernah dirawat Bang Ale kan kayak gitu gara-gara benda itu sebenarnya kan kayak gitu. Bukan karena bendanya sih, saya nggak tahu caranya bagaimana, terus saya menangani seseorang dan pada saat itu saya lengah dan saya dirawat ada di samping saya, bangsal saya di rumah sakit pada saat dirawat itu. Si ibu bilang, Pak tolong beliin saya teh manis sih, bilang gitu kan kayak gitu. Teh manis? Oh enggak deh, kopi pahit, dia bilang begitu. Saya dia enggak. Yang mana mungkin malah orang sakit masa minta kopi pahit kan kayak gitu ya, kan gitu. Ternyata sebenarnya bangsal itu nggak ada orangnya, kan kayak gitu. Pernah kejadian juga datang ke satu tempat yang katanya itu tempat ini kolerasi cerita ini adalah bagaimana oleh tusuk konde itu, Lea Eden, tusuk konde dan segala macam itu akhirnya bersambung sampai berapa kali saya punya pengalaman yang berbau dengan misteri gitu Bang Ale. Dan ketika saya cerita ini terus tiba-tiba dia merinding kayak gitu, biasanya orang yang saya sebut itu suka ada gitu, believe it or not, dan kita nanti bisa menjelaskannya dengan teknologi. Kita jejak backpacker punya alat-alat kamera yang rada lumayan yang menurut saya bisa kalau dioptimalkan tuh bisa justru malah menampakkan hal-hal seperti itu Bang Ale. Karena apa? Objeknya udah ada, subjeknya ada kan gitu. Tinggal ditranskan kayak gitu, dimediasi, itu pasti akan hadir di kamera-kamera yang jejak backpacker punya gitu. Itu sih Bang Ale. Jadi pengalaman itu kolerasi dengan dunia saya sekarang ini sebagai fotografer, karena memang ada rencana juga nih seru-seruan nih. Yuk bikin itu yuk bikin workshop fotografi, tip and trick memotret penampakan. Saya tidak akan bicara kliniknya, terlepas bahwa saya adalah kelahiran dari Cirebon yang katanya notabene gini nggak ada kan gitu. Saya ingin membicarakan tentang teknik fotografinya Bang Ale. Yang kata orang mana mungkin dan segala macam, yuk kita tes kan kayak gitu. Dan itu kan challenge bagi beberapa fotografer. Wah motret Bang Ale ganteng dan segala macam, itu mah udah biasa kan kayak gitu. Kita bagaimana dengan cahaya nanti kita minimin, yuk hadirin penampakan yuk dan segala macam. Apakah si kamera itu dengan settingan itu bisa memberikan kekuatan magis yang bisa kita tangkap gitu. Dan itu ada teknisnya Bang Ale kan kayak gitu. Sinergi antara ilmu fotografi, kok bisa direkam, kok bisa ini segala macam. Dia kan energi Mbak, energi yang bisa kita manfaatkan untuk senyawa dengan CMOS, sensor kamera. Sebenarnya sih itu aja sih triknya gitu. Itu pengalaman saya yang tentang Lea Eden Bang Ale. Oke, nah ini kita saya penasaran sama yang terbaru ini ya Bang ya. Berarti ops itu emang bener itu sebuah penampakan atau hanya apa ya, kalau boleh dibilang tuh ilusi optik atau apa ya kayak gitu Bang? Oke, ops itu pernah saya tangkap waktu saya ada perjalanan dengan stasiun TV di Casablanca. Saya harus menjelaskan kepada publik bahwa kita nangkap ops loh. Ops itu adalah
butiran-butiran yang bukan debu, tapi di energi yang bisa tertangkap ketika gini, Bang Ale mencet bel, kalau dia ada setrumnya pasti bel itu nyala. Oke. Demikian juga dengan orbs. Orbs itu pada waktu-waktu tertentu, kalau kita abadikan dalam dunia fotografi itu ada namanya blue hours, yang rengan waktunya itu antara jam 5.15 sampai setengah 6. Yang katanya kalau beberapa menurut kepercayaan orang, lu maghrib jangan di luar, kan kayak gitu. Oke. Waktu Bang Ali memotret pada saat cepret kayak gitu, waktunya memungkinkan untuk itu. Nah, si orbs ini bisa tampil. Syukur-syukur Bang Ale bisa dapat ektoplasma, kan gitu. Syukur-syukur Bang Ale bisa dapat vortex. Syukur-syukur Bang Ale bisa dapat bolt. Ibaratnya udah bolt kan gitu ya, Dovi. Dan itu beberapa kali saya coba, alhamdulillah dapat gitu. Nah, si orbs itu kumpulan energi Bang Ale kan gitu. Wah ini tempat ini angker loh, kan gini segala macam. Yuk kita tes dulu. Tripnya ketika kalau di kamera tuh kan ada flash otomatis ya gitu. Bang Ali tutup aja dengan kain putih kayak gitu. Atau tisu lah segala macam. Tujuannya apa? Supaya energi yang keluar dengan energi yang ada itu nggak benturannya terlalu kencang. Dan itu pasti dapat. Siapapun fotografer pemula atau siapapun orang yang itu pasti dapat. Asli dapat. Yang penting waktu, tempat, kan kayak gitu. Itu tadi flashnya itu Bang Ale mesti ditutup dengan kain putih. Bukan tahayul ya, tapi supaya dia agak soft kan kayak gitu kan. Jadi dia dapat sedikit tempat untuk membuyarkan si itunya itu tuh. Dapat kok bisa itu. Apalagi Bang Ali iseng-iseng, yuk ke makam yuk ke kuburan gini segala macam. Syukur-syukur si poci kan kayak gitu kan, kayak gitu. Itu nanti jejak backpacker bikin pameran itu kan foto-foto wow kan kayak gitu. Saya nggak mau bicara, kita nggak bicara klinik ya, kita bicara teknisnya gitu. Tapi mau nggak mau pasti ke bawah Bang Ale kan gitu. Sebutin aja daerah mana yang angker gitu. Yuk kita datangin hunting kan kayak gitu kan. Terus gimana cara menghilangkan rasa takutnya? Anggap aja Bang Ale ngeliput perang, nggak ketahuan ada peluru ada di mana kan kayak gitu ya. Kita nggak tahu ada goib di mana gitu kayak gitu. Itu sih frame saya untuk memberanikan diri sih sebenarnya itu. Oke, berarti orbs itu hanya apa namanya? Berarti kalau misal orbsnya banyak kayak gitu di foto itu banyak juga itunya. Ektoplasma akhirnya dia. Ektoplasma. Iya, dia di atasnya orbs kan gitu. Kalau orbs cuma bintikan beberapa gitu. Betul. Dia naik lagi kalau tadi Bang Ali bilang banyak itu udah ektoplasma tuh. Dia udah agak mirip tuh kayak mau membentuk mata. Oh kan pernah kita lihat, oh ini nih kayaknya ini deh. Nah itu ektoplasma. Betul. Dan memang di jam-jam segitu tadi sih emang ya. Saya juga banyak sih foto-foto yang model penampakan orbs gitu. Iya. Banyak waktu foto-foto. Kayaknya zaman foto kamera zaman dulu malah bisa. lebih ini sensitif. Lebih sensitif. Iya. Gitu. Karena lensanya dulu lebih wow kan kayak gitu. Bang Ale kan pendaki gunung tuh, biasa di gunung tuh udah gudangnya tuh kayak gitu, udah markasnya beliau kayak gitu tuh. Biasa di gunung di pas mau tikungan, wah itu gudangnya beliau Bang Ale kan gitu. Oke. Nah, ini itu kita tinggalkan dulu ke orbs ini ya. Kita flashback lagi ke cerita dari Bang Hendra ini. Nah, di awal tadi kan itu sempat menabrak kucing itu tadi ya. Tapi itu kucingnya ya nggak ada tadi ya. Enggak, pas di ban itu ada ya. Masih ada di bawah. Tapi nggak luka, ya. Tidak berdarah. Orang kerasa kok kan kira-kira kalau ngindas sesuatu atau polisi tidur kan gegelek kan gitu kerasa ya gitu. Betul. Itu yang bikin aduh, nah itu masih ada di situ. Saya tutupin dengan baju saya usapin segala macam, itu loncat. Dia kaget tuh, dia pikir dia kaget, kok kaget kan kayak gitu. Udah loncat ya udah. Nah itu sampai di gundukan itu. Nah, waktu peliputan si almarhumah Lia Eden ini, Bang Hendra, itu kan tadi mungkin di cerita dari Bang Hendra ini kan agak sedikit nih Bang Hendra menceritakan si Lia Edennya, mereka melakukan ritual apa di Pelabuhan Ratu itu, kayak gitu. Nah itu yang waktu Bang Hendra ngelihat itu ya, selain dia kayak menghentakkan tongkatnya ke pantai itu, lalu yang terjadi kemudian itu selain mereka kesurupan atau apa, ada kejadian yang
aneh lagi nggak selain itu? Dari kalau kita ngeliat beberapa orang kesurupan itu biasanya matanya kan melotot dan segala macam. Itu kok beberapa orang itu yang saya cek itu kan gitu, itu putih matanya. Jadi mereka tidur kayak gini ditidurin gitu ya. Mereka kan pakai jubah nih kan kayak gitu kan. Itu putih semua Male. Kayak kain ihram gitu kan yang mereka pakai kalau nggak salah. Iya betul. Kayak kain ihram kan kayak gitu kan. Nah terus itu dari matanya ketahuan putih kan kayak gitu. Kayak gitu. Matanya kok belalaknya putih kan kayak gitu. Dan itu beberapa maaf ya ada teman-teman yang barangkali juga terlibat, entah itu dari media massa yang juga ada teman-teman dari media massa yang ikut terlibat di situ. Lu boleh membantah, gue saksi hidup kok kan kayak gitu. Itu lu versi lu karena barangkali lu menutup, mereka kan menutupi Bang Ale kan kayak gitu. Bahkan kehadiran saya di situ sendiri saya bilang ditutupin sebagai kerja saya yang incognito gitu loh. Kita wartawan itu kan bisa menyamar sebagai siapa saja, sebagai apa saja, yang penting kita jadi saksi hidup. Itu putih Bang Ale gitu. Gitu. Maaf ya, lidahnya itu meler. Gitu. Aneh banget ya kesurupannya itu. Gitu. Di otak saya wah kelar nih kan gitu. Karena memang tempatnya udah memberikan warna yang apa sih kalau kita nih cerita Nyai Roro Kidul katanya lo nggak pakai boleh baju hijau, balu ini segala macam. Itu aja kita udah ke sodor di tempat itu aja udah ngeri gitu. Terus tiba-tiba ngeliat kayak gitu, ombak begitu, ada pusaran air segala macam kan kayak gitu. Bahkan kan ada suara orang nangis di situ. Kan gitu. Saya kira tuh anggota itu, bukan. Itu saya karena diperintahin jangan terlalu dekat dengan pantai, dengan bibir pantai. Saya kan rada mundur kan kayak gitu. Takutnya nanti saya lo yang punya kerjaan gue yang jadi korban kan kayak gitu kan. Di situ kejadian-kejadian anehnya tuh itu siang loh kan kayak gitu. Siang hari yang katanya mataharinya memang terik, orang pantai pula, tetap aja ada kejadian itu. Itu tiba-tiba mendung kok kan gitu. Yang tadinya terang benderang ya kita tau lah suasana pantai kan kayak apa gitu, terus tiba-tiba mendung kayak begitu. Itu mereka itu ritualnya tuh ngapain sih? Maksudnya gini, biasanya kalau mereka kan aliran sesat ya. Jadi ada yang mereka sembah atau apa gitu. Kalau yang sepengetahuan saya, mereka ini kan menggabungkan semua agama itu jadi satu. Gitu kan kalau nggak salah nih si Lia Eden. Jadi yang mereka ngadain ritual atau mungkin sembahyang dengan cara mereka itu di Pelabuhan Ratu itu apa sih yang mereka sembah? Apakah si Tuhan atau yang lainnya atau Nyi Roro Kidul itu sendiri? Mereka justru malah menilai bahwa kekuatan mereka lebih hebat daripada benda-benda itu. Ini loh, saya nggak mengkaitkan dengan salah seorang nabi ya, enggak ya. Gue lah yang paling hebat. Ini lo benda pusaka, gue benda pusaka lo apa. Jadi kayak ada ituan loh, ada merasa bahwa congkaknya kayak gitu loh. Nah di kepercayaan mereka, di aliran mereka itu bahwa gue nih yang udah ketemu dengan Jibril ini segala macam, gue yang paling hebat kan gitu. Mau ngaku-ngaku nabi pula lah kan kayak gitu. Jadi jangan sampai ada benda-benda yang memiliki kekuatan supranatural itu melewati kemampuan supranatural yang diklaim oleh mereka, makanya itu dibuang. Bukan karena lu nggak boleh nyembah ini nyembah itu, ada keris ini keris ini, enggak, karena mereka sudah mendewa. Gimana sih orang udah mendewakan diri kan gitu, sudah merasa semi Tuhan kan kayak gitu. Gua lo nih Rasul, Nabi yang ini segala macam nih yang paling hebat nih benda gua nih, kesaktian gua ini itu makanya dilarung. Tuh buktinya. Kerisnya Pak Karno nggak kenapa-napa waktu dibuang. Pada saat kita ingin membuktikan, tapi kan ternyata kan kejadian itu unlogis. Itu pertemuan-pertemuannya pantai kalau nggak ada fenomena alam yang wow banget gitu ya kan kayak gitu, pernah nangkep itu. Masa tiba-tiba ada aksi, ada reaksi, dan itu pusaran air yang saya nggak bisa masuk di akal saya. Kalau di sungai itu di pantai kok. Nah, selanjutnya waktu di kamar 308 nih kalau nggak salah ya 308 ini, Bang Hendra kan ngelihat
kasur ya, kasurnya lebih kayak ada aktivitas ya, pergerakan di atas kasur itu. Iya, iya. Itu maksudnya kayak ada orang tidur gitu atau gimana sih? Koreksi saya ya, itu bahannya bukan bludru tapi yang rada lembut gitu ya. Jadi saya duduk di bawah, di depan itu kaca, di sebelah sini lukisan, kan kayak gitu. Terus kayak ada semilir angin itu yang tadi pintu tadi kan kayak gitu ya. Oh wow, dia datang nih kan gitu. Ya udah, saya baca sebisa-bisanya gitu. Itu tuh kasurnya itu ada ke bawah deh, seng gitu, kayak seolah-olah ada yang duduk di situ, kan kayak gitu. Oke. Kalau aja sewaktu itu saya berani, saya ngeliat ke kaca, pasti saya bisa ngeliat. Cuma saya udah nunduk kan kayak gitu. Artinya saya di rumah orang, di kamar orang, saya nggak juga mau kurang ajar kan gitu. Nah pada saat nunduk itu, setelah itu kasur itu begitu, itu yang ada di bawah pantat saya. Bagus Bang Ale kan gitu. Itunya ada kayak batu, apa di tengahnya tuh ada batu merah kan kayak gitu. Ada 3 merah, hijau. Jadi batu merahnya dikelilingin batu-batu hijau di atasnya gitu. Itu tusukannya ada 3 gitu, nah gitu. Ya, karena barangkali jatuh kedudukan sama saya, ya saya taruh lagi kembali, saya kembalikan gitu. Lagi barang-barang klinik kayak begitu, di tempat kayak begitu juga kan gitu. Ntar gue nanti kebawa pulang ini, ya udah kayak gitu-gitu. Nah ya itu lepas pulang itu balik lagi ke kamar hotel, itu ada di kamar hotel gitu. Nah gitu. Selanjutnya untuk yang katanya ada hodam ya. Hodam. Iya. Berarti hodamnya ini masih ngikutin sampai sekarang. Iya. Bentuknya? Saya justru malah menggunakannya sebagai energi Bang Ale, untuk membantu orang-orang yang tanda petik ya, entah itu sakit, entah itu bagaimana atau segala macam gitu ya. Hal-hal yang sebenarnya ya udahlah, saya dikasih kepercayaan, bagaimana caranya saya bisa membantu orang kan kayak gitu. Terus kan ada yang bilang, oh lu kalau bisa ya lu mau ngasih uangnya terserah, yang kayak udah kan kayak gitu ya. Kata orang-orang kan bilang kan ada penajem lah ini segala macam. Karena saya sudah berhenti di dunia kewartawanan, kalau memang itu yang bisa saya lakukan, saya bantu orang, ya itu. Alhamdulillah sih kan kayak gitu. Oke. Ibaratnya, oh barang dagangan gue gini toko ini, ya udah lu mau kasih gue terserah lo, enggak juga ini segala macam. Cuma kan rumah gue misalnya jauh, ya lu jemput ya kan kayak gitu. Ini cuma hal-hal teknis aja sih sebenarnya kayak gitu. Nanti kalau ada syarat-syaratnya, lu aja beli sendiri kan kayak gitu. Ada barangnya gue kerjain kan gitu. Kan yang ngomong juga yang minta juga bukan gue tuh yang masuk kayak begitu gitu, kayak gitu-gitu sih Bang Ale kan gitu. Dan tapi itu penyakit medis atau non medis? Medis dan non medis Bang Ale. Jadi cara saya berdoa gini, ya Allah, jadikanlah khodam dan goib yang kamu ciptakan ini untuk membantu A, bin ini segala macam. Jadi saya minta tetap kepada Allah, karena dia kan juga ciptakan Allah kan gitu ya, ciptaan Tuhan gitu. Saya izin aja sama yang minta kan, sama yang punya. Caranya seperti itu kan gitu. Enggak serta merta, oh lu ada yang benda ini enggak gitu. Tetap saya harus minta kepada dia. Kepada benda-benda tertentu apapun juga saya biasa seperti itu. Ya deh, ada khodamnya deh. Kupu-kupu. Kufu. Oke. Bersin tadi ya. Siap. Oke, Bang Hendra, gak kerasa nih udah hampir 1 jam juga. Siap. Bang Hendra cerita. Terakhir mungkin Bang Hendra ada yang perlu ditambahkan lagi kira-kira sebelum ceritanya kita sebelum podcastnya kita akhiri. Oke, jadi begini, dari pengalaman yang saya alami, mungkin nanti ya kita cerita lagi Bang Ale. Iya, bagus. Hal-hal yang pengalaman peliputan saya yang berbau misteri bersama artis dan segala macamnya itu saya pasti akan punya lagi. Yang penting komennya yang banyak di sini, nanti kalau udah melebihi 20 ribuan saya bakal bongkar lagi di Backpacker Bang Ale. Karena ini wow, perjalanan saya dengan antara dunia realistis dengan mistis banyak banget, dan ini menyangkut beberapa artis terkenal Bang Ale. Dan kepada siapapun yang menyaksikan tadi wawancara saya dengan Bang Ale, kepada dimanapun siapapun tempat itu,
saya nggak percaya bahwa setiap tempat tuh pasti ada ini, saya nggak ada. Tapi nggak ada salahnya Bang Ale kalau kita permisi dulu kali. Betul. Itu pesan aja. Nggak menghormati mereka jin atau segala macem. Nggak ada, kita menghormati, tapi mereka kan makhluk. Berapa salahnya sih kalau kita permisi dan segala macam. Dan pesan dari kejadian yang Lia Eden itu, tidak ada orang sakti karena di atas langit ada langit. Kan gitu. Nggak, Bang Ale punya keris ini segala macam, ya udah biarin aja Bang Ale. Saya punya ini, biarin aja. Kenapa? Ya itu tadi, Lia Eden merasa hebat, toh ternyata juga harus berpulang. Dia bukan nabi, bukan rasul. Kayak gitu sih Bang Ale pesan dari saya. Oke, Bang Hendra, terima kasih pada waktunya. Oke, JPacker, itulah tadi obrolan misteri Jejak Backpacker bersama narasumber kita, Bang Hendra. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker, subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman menarik yang ingin menceritakan langsung di studio Jejak Backpacker, hubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0852 1234 5683 atau di 0858 47683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Hendra, terima kasih buat waktunya. Ya itu tadi yang cerita di belakang layar, yang tadi tuh artis ya terlibat skandal gitu. Itu seru tuh. Ya buat diceritain, nanti kita angkat lagi, Bang ya. Oke. Bang, ini belum mulai kita. Saya mau promosiin ini dulu nih. Pakai dulu coba. Enggak apa-apa. Nih wangi. Itu tuh pakai. Seger Summit Mist. Jadi pesennya. Ini apa ini? Ini roll. Enggak masih roll. Masih. Oke. Belum. Sih. Sorry. Jadi ini teman-teman bisa dapatkan di aplikasi atau e-commerce Shopee. Ketik aja Summit Mist ID pasti nongol. Harganya murah banget. Apa kelebihannya Bang Ale dengan parfum? Tahan lama. Oke. Durasinya tahan lama. Wanginya juga tahan lama. Berapa pilihan? Untuk sementara masih ada 3. Oke. Semeru, Rinjani, dan Karten. Kenapa harus pakai nama Rinjani dan segala macam? Iya, karena kita anak gunung. Anak gunung, suka naik gunung. Bisa coba nih ya. Iya, gitu. coba. Soft tapi mengundang rasa kepada orang-orang yang menciumnya. Oke, mantap. Pakai apa namanya? Summit Mist ID. Summit Mist, diyakinin Anda akan tampil beda dengan wangi yang beda. Mantap. Sampai jumpa. Sampai jumpa.